Satu dekade lalu, Transmart adalah trendsetter di bisnis hypermart. Saat itu mereka mengusung konsep 4-in-1, yaitu belanja, makan, main, dan nonton di dalam satu tempat. Konsep itu terbukti ampuh mendongkrak Transmart menjadi tempat pembelanjaan yang selalu penuh dengan pengunjung. Tapi itu dulu, karena kemudian satu demi satu gerai Transmart ditutup akibat pengunjungnya menyusut. Kondisi tersebut memaksa sang pemilik Hairul Tanjung alias CT turun gunung untuk mengatasi situasi. Ajaibnya, nggak lama setelah itu kinerja Transmart langsung membaik. Kita dibuat penasaran sebetulnya apa sih yang dilakukan sama CT dan apa pelajaran yang dapat kita petik dari kisah kebangkitan Transmart di tangan CT ini. Yuk kita telusuri jejak kisahnya. Kita mulai dengan melihat kembali strategi 4-in-1 yang pernah membuat Transmart jaya satu dekade terakhir. Kemudian lanjut dengan mengkaji kenapa banyak bisnis retail berguguran beberapa tahun belakangan. Setelah itu, kita menukik untuk menginvestigasi penyebab sebagian gerai Transmart tutup. Dilanjutkan dengan mengupas strategi kebangkitan Transmart yang digerakkan oleh CT. Dan terakhir, kita akan kupas 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah bisnis yang sangat menarik ini. Pada awalnya, Transmart adalah Carrefour, sebuah hypermarket raksasa asal Prancis yang pada tahun 1996 mengawali bisnisnya di Indonesia. Dalam waktu relatif singkat, eksistensi Carrefour di bisnis retail Indonesia sudah menguat. Dan pada tahun 2005, mereka sudah bisa memiliki 17 gerai yang tersebar di Jakarta. Lalu mereka berekspansi ke Bandung, Semarang, Yogyakarta, Surabaya, Denpasar, Medan, Palembang, dan Makassar. Sehingga jumlah gerainya menjadi 31 pada tahun 2007. Nah, sampai di situ Carrefour sering dianggap sukses dan menjadi pendorong utama pertumbuhan bisnis hypermarket di Indonesia. Namun, siapa yang nyangka ternyata mereka dirundung berbagai masalah, seperti monopoli dan juga sengketa dengan perusahaan lain. Sehingga pada tahun 2010, mereka menawarkan penjualan saham kepada Hairul Tanjung, sang pemilik CT Corp. Singkat cerita, akhirnya tercapailah kesepakatan di antara mereka dan pada Maret 2010, MOU pembelian Carrefour Indonesia ditandatangani di Prancis. Sebulan kemudian, di April 2010, CT mengumumkan bahwa PT Trans Retail Indonesia miliknya sudah menguasai 40% kepemilikan saham PT Carrefour Indonesia senilai 300 juta US dollar. Dan nggak butuh waktu yang lama, akhirnya PT Trans Retail Indonesia menguasai seluruh saham Carrefour Indonesia. Karena pada 19 November 2012, CT membeli 60% sisa saham senilai 750 US dollar. Itu adalah akuisisi terbesar bidang retail di Indonesia saat itu. Dan akhirnya Carrefour Indonesia tutup buku, berganti menjadi Transmart. Di tangan CT, Transmart dikelola dengan konsep 4-in-1 atau belanja, makan, main, dan nonton di satu tempat. Menurut Komisaris PT Transcorp Hairul Tanjung, konsep itu dirancang untuk menciptakan new shopping experience di tengah tren gaya hidup masyarakat yang tengah berubah pada saat itu. Menurutnya, sekarang ini sulit melihat diferensiasi antara supermarket satu dengan yang lain sehingga mereka berisiko ditinggal para pelanggan jika tidak membuat perbedaan. Nah, dengan konsep 4-in-1 itu, Transmart memang jadi berbeda dari hypermarket yang lain seperti Hypermart, Lotte Mart, dan juga Giant. Sebab di Transmart tersedia fasilitas seperti indoor theme park, studio XX1 atau CGV Cinemas. Sehingga para pengunjung bisa berbelanja sekaligus berekreasi. Jadi sebetulnya ketika sekarang nih tempat pembelanjaan berlomba-lomba menjadi tempat rekreasi dan bersosialisasi seperti yang telah saya bahas pada video mall sepi versus mall ramai, ternyata Transmart sudah memulainya 1 dekade lalu. Konsep 4-in-1 itu terbukti sukses seperti yang dialami oleh Transmart Cempaka Putih di Jakarta. Namun, sering berjalannya waktu, Transmart nggak bisa menghindari berbagai tantangan yang memaksanya menutup sejumlah gerai. Pada tahun 2020, gerai Transmart di Supermall Karawaci dan di Mall of Indonesia ditutup. Dan sepanjang tahun 2022, ada 12 gerai yang juga ditutup. Vice President Corporate Communication Transmart, Satria Hamid, mengatakan, sebetulnya mereka sudah melakukan serangkaian strategi agar gerai Transmart bisa sehat dan tetap bertahan. Misalnya dengan menyebarkan flyer promosi, mengundang konsumen ke gerai, jemput bola ke rumah-rumah konsumen, bahkan sampai jualan produk menggunakan troli di luar. Tapi hasilnya ya nggak sesuai dengan harapan. Satria mengatakan, kita sudah melakukan berbagai rangkaian strategi supaya toko tetap sehat dan survive. Tapi kalau tidak bisa survive, tentunya kita harus ambil langkah efisiensi. Artinya, opsi tutup nggak bisa dihindari.
Kita tahu bukan hanya Transmart yang menutup banyak gerainya, dan itu semua sebetulnya merupakan bagian dari melemahnya bisnis retail. Setelah diterjang pandemi COVID-19, kondisi banyak perusahaan retail memang memprihatinkan. Mereka harus menutup sejumlah gerai menghadapi tekanan utang dan gugatan penundaan kewajiban pembayaran utang. Bahkan mengurangi jumlah pegawai sampai dengan pilot. PT Matahari Department Store misalnya memutuskan menutup 25 gerainya pada tahun 2020. Disusul Giant yang menutup semua gerai mereka pada Juli 2021. Selanjutnya ada Sentro Department Store yang menutup sejumlah gerainya seperti di Ambarukmo Mall, Yogyakarta, ataupun di Margo City Depok dan juga Bintaro Exchange. Asosiasi Pengusaha Retail Indonesia atau APRindo mencatat lebih dari 400 minimarket pilot dan gulung tikar sepanjang pandemi. Sejak Maret hingga Desember 2020, rata-rata 5-6 gerai supermarket ditutup dan pada Januari sampai Maret 2021, nasib serupa dialami 1 hingga 2 gerai. Semua itu imbas dari penjualan grosir retail yang nilainya merosot dalam 3 tahun terakhir. Pada tahun 2019, nilai penjualan grosir retail masih bisa mencapai 1.700 triliun rupiah. Kemudian di tahun 2020, nilainya merosot 12,4% hingga hanya bisa mencapai 1.245 triliun rupiah. Nilai tersebut berulang lagi di tahun 2021 sehingga hanya mencapai 1.090 triliun rupiah. Staf ahli Himpunan Penyewa Pusat Pembelanjaan Indonesia Yongki Susilo menilai bahwa hypermarket tidak banyak berevolusi dan mereka masih mengikuti pola lama seperti perang harga. Konsumen jadi bosan, padahal dulu mereka memiliki ciri khas seperti misalnya makanannya ataupun merchandise non-foodnya sehingga menarik perhatian konsumen terutama kelas menengah. Oke, sekarang kita kembali lagi ke Transmart. Kenapa ya kok mereka harus ikut menutup sebagian gerainya? Eko Listianto, Wakil Direktur Institute for Development of Economics and Finance, INDEF, menduga penutupan sejumlah gerai Transmart merupakan akibat ekonomi yang lesu dan juga imbas dari strategi bisnis yang kurang tepat. Eko mengatakan daya beli masyarakat mengalami tekanan akibat inflasi yang berada dalam tren meningkat. Dan kalau dilihat dari rilis pertumbuhan ekonomi, sektor konsumsi rumah tangga hanya tumbuh 4,93% year on year. Selain itu, ketidakpastian ekonomi membuat para konsumen cenderung lebih berhemat. Hasil survei DBS tahun 2023 yang mengungkapkan bahwa konsumen mengantisipasi situasi inflasi yang bisa berlangsung hingga tahun 2024. Sebagian besar masyarakat memiliki rencana untuk beradaptasi dan mengubah pola konsumsi mereka agar bisa lebih resilient terhadap tren inflasi tersebut. Survei yang sama juga mengungkapkan bahwa responden cenderung menggunakan barang alternatif yang harganya lebih murah daripada mengurangi frekuensi penggunaan kebutuhan pokok. Hal itu berlaku pada pengeluaran rumah tangga ataupun BBM dan juga biaya transportasi. Sedangkan untuk kebutuhan non-pokok seperti makan di luar, rekreasi, dan pembelian pakaian, responden cenderung akan mengurangi intensitasnya. Menurut McKinsey, 48% konsumen Indonesia melakukan store switching selama pandemi COVID-19. Sebanyak 60% diantaranya mengaku hal itu mereka lakukan karena tokonya dekat dari rumah. Sedangkan 35% lainnya mengaku tidak masalah ketika harus mengganti brand dari produk yang mereka gunakan. Sementara itu, hasil survei InVenture Alvara mengungkapkan bahwa 76,5% responden lebih memilih toko dekat rumah, meskipun koleksi produknya nggak selengkap di supermarket. Alhasil, retail ukuran kecil yang berada dekat pemukiman penduduk justru semakin bertumbuh. Pandangan sedikit berbeda diungkapkan pakar pemasaran dan perilaku konsumen dari Universitas Indonesia, Ibu Sri Rahayu Hijrah Hati. Dia mengatakan tutupnya berbagai toko luar jaringan atau luring sebenarnya bisa terjadi karena beberapa faktor seperti ekspansi yang berlebihan, pertumbuhan ekonomi, dan juga demografi. Selain itu, perilaku konsumen berubah dari belanja luring ke daring akibat pandemi COVID-19. Sri Rahayu menambahkan, masyarakat sudah mulai merasa nyaman berbelanja online sehingga pertumbuhan retail offline agak sedikit menurun. Namun secara umum nilainya sangat besar. Data Statista menunjukkan e-commerce di Indonesia tumbuh 37,4% pada 2020. Walaupun kemudian melambat pertumbuhannya di tahun 2021 menjadi hanya 29% dan pada tahun 2022 turun lagi menjadi 22%. Khusus untuk Transmart, Sri Rahayu mengatakan bahwa masih ada beberapa faktor lain yang membuat pengunjung jadi berkurang, seperti harga yang relatif tinggi dan juga varian produk yang agak terbatas bila dibandingkan dengan hypermarket lainnya. Terakhir, Sri Rahayu mengingatkan,
jangan paksakan pembayaran cashless yang harus menggunakan bank tertentu atau konsumen akhirnya jadi harus bayar cash karena kita sekarang menuju cashless society. Dalam situasi yang digambarkan tadi, lalu apa aja yang dilakukan Transmart untuk bisa bangkit? Nah, kabarnya sejak Agustus 2022, CT terjun langsung mengecek seluruh gerai Transmart di Indonesia. Satria Hamid mengatakan, Pak Hairul Tanjung roadshow ke seluruh toko untuk melihat secara langsung mana gerai yang perlu ditutup dan mana yang perlu diperkuat. Satria juga menegaskan bahwa Transmart sebenarnya bukan kolaps, apalagi bangkrut. Transmart sedang beranomali untuk menyesuaikan dengan situasi kondisi zamannya. Transmart ingin mendesain ulang, mulai dari model bisnisnya sampai dengan ketersediaan barang atau mixed tenant. Jadi, penutupan gerai tidak bisa dimaknai sebagai kebangkrutan, melainkan lebih sebagai strategi melakukan relokasi. Mereka telah mengidentifikasi gerai mana yang kurang menghasilkan keuntungan dan memaksimalkan gerai yang hasil penjualannya tinggi. Memasuki tahun 2023, mereka juga melakukan inovasi baru sebagai respons atas perubahan perilaku dan harapan konsumen yang sudah berubah. Satria Hamid menyadari bahwa dibutuhkan faktor lain yang menarik daripada sekedar pemenuhan kebutuhan harian untuk dapat menarik minat masyarakat kembali berbelanja secara langsung. Dan kami menyadari hal tersebut. Untuk itu, Transmart menyediakan arena bermain atau playground gratis bagi pengunjung yang berbelanja seperti di Transmart Emporium Fluid. Area bermain ini merupakan bagian dari baby corner yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan anak. Kemudian mereka akan menghadirkan tenant dan event bertema Korea sesuai dengan tren Korean food pada saat ini. Nantinya fasilitas itu tidak hanya bisa dinikmati secara offline, melainkan juga dengan online, karena mereka telah bekerja sama dengan Grab. Inovasi lain dilakukan melalui HelloFresh, sebuah platform online commerce groceries. HelloFresh berkolaborasi dengan Bukalapak sebagai partner dalam memberikan layanan kepada semua konsumen. Grab juga dilibatkan untuk mengakomodir kebutuhan sebagian konsumen yang berbelanja online. Satria memastikan ke depannya berbagai inovasi ini akan terus ditingkatkan, termasuk kerjasama dengan para pemasok lokal skala UMKM. Nah, jika diamati, sebetulnya inovasi yang dibuat adalah usaha mereka untuk menghadirkan kembali konsep belanja 4-in-1. Mereka memperkuatnya dengan menghadirkan mixed tenant yang kian diminati dan sesuai dengan kebutuhan keluarga serta mengikuti tren bisnis F&B yang kekinian. Sedangkan untuk harga agar bisa bersaing, mereka menggaransi akan mengganti uang belanja konsumen 2 kali lipat bila ternyata harga barang yang dibeli konsumen lebih mahal dari harga barang yang sama di toko sebelah. Berkat penyesuaian dan sejumlah inovasi tersebut, Satria mengungkapkan adanya tren pembalikan yang positif. Penjualan di berbagai gerai naik pesat, seperti di Transmart Cempaka Putih, Jakarta Pusat misalnya. Penjualan per bulannya sudah naik dari 4 miliar rupiah jadi 14 miliar rupiah. Dan secara keseluruhan, pertumbuhan penjualan produk fast moving consumer goods di Transmart pada Desember 2022 melonjak 48%. Produk-produk department store naik sampai 67%. Penjualan elektronik naik 55% dan Trans Hardware juga naik 26%. Naiknya penjualan terjadi karena bertambahnya varian brand dan juga jenis produk serta strategi diskon. Konsumen dapat menikmati diskon dan kemudahan yang ditawarkan melalui kerjasama dalam ekosistem CT Corp. Misalnya, konsumen dapat menikmati diskon 10% ketika mereka menggunakan aplikasi bank digital Alobank maupun fasilitas Bank Mega. Satria Hamid menekankan bahwa meskipun beberapa gerai ditutup pada tahun lalu, Transmart masih berencana membuka toko baru. Menyambut Ramadan dan Lebaran mendatang, mereka telah menyiapkan produk musiman sejak Oktober tahun lalu. Mereka membuat prediksi yang optimis bahwa penjualan Ramadan tahun ini akan naik 3 kali lipat. Ada 3 pelajaran penting yang bisa kita ambil dari kisah Transmart yang menarik ini. Yang pertama, perusahaan yang telah terbukti sukses dengan model bisnisnya seringkali terjebak pada menjalankan bisnis dengan pola dan proses yang sama selama bertahun-tahun. Para pemilik merasa model bisnisnya terbukti berhasil, sehingga mereka jadinya jarang turun ke lapangan dan melepas kendali sepenuhnya kepada para profesional. Nah, celakanya, sebagian profesional hanya berfokus pada upaya mengeksekusi apa yang sebelumnya sudah terbukti berhasil. Nah, sikap itu membuat sensitivitas atas perubahan yang terjadi di industri, yang itu terjadi seiring berjalannya waktu, jadi tumpul, dan kreativitas juga jadi mandek.
Padahal kita sadar sepenuhnya bahwa preferensi pelanggan selalu berubah dan pesaing juga tidak pernah tinggal diam. Kedua, penting bagi para pemilik atau pemimpin bisnis untuk selalu terhubung dengan lapangan dan tetap berkomunikasi secara teratur dengan mereka yang berada di lapangan. Kalau enggak, pengambilan keputusan bisa meleset karena kenyataan operasional sehari-hari bisa jadi berbeda dengan apa yang dijadikan asumsi. Efektivitas bisnis secara keseluruhan akan terganggu. Nah, beda halnya kalau para pemimpin tetap terhubung dengan lapangan. Selain bisa membuat keputusan yang lebih tepat, hal itu juga dapat meningkatkan moral karyawan. Ketiga, solusi perbaikan dan transformasi seperti yang dilakukan Transmart bisa jadi idenya tidak datang dari seorang CT, melainkan dari karyawannya. Namun bukan berarti CT tidak punya peran, karena kehadiran pemimpin di lokasi bisnis dapat memicu motivasi karyawan untuk berpikir kreatif, berbagi ide, dan juga mencari solusi bersama. Kehadiran CT di gerai-gerai Transmart sejak Agustus 2022 tentu telah memicu dinamika pemikiran dan perasaan yang unik di kalangan karyawannya. Mereka menjadi tertantang untuk mencari solusi hingga pada akhirnya semua elemen organisasi terbangun kembali untuk berjuang dan bangkit sama-sama. Itulah 3 pelajaran penting dari Transmart untuk kita. Semoga bermanfaat.